Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri sehat itu karena dengan sehat itu kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini ya. Mohon maaf ya, GCR itu sedang error ini, jadi Bapak kirimkan dulu melalui WhatsApp ya untuk video pembelajarannya. Di pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ya, dan kita akan praktekkan kepada Al-Quran. Setelah kemarin kita membaca Al-Quran surah An-Naba ya. Surah An-Naba itu adalah bacaan-bacaan pertama kita di pertemuan tengah semester akhir ini ya, tengah semester akhir ini yang ganjil ya. Dan Bapak harapkan semuanya bisa aktif ya, lebih aktif lagi di pertengahan semester ini, karena nanti kita akan menghadapi UAS. Kalau kemarin kan UTS, kalau UTS nilainya tidak terlalu mempengaruhi ya, tidak. Jadi itu mah sebagai gambaran, nilainya adalah sebagai gambaran bahwa itulah nilai asli kita ya, nilai asli kita, gambaran-gambaran saja. Nah itu dijadikan pemicu untuk kita ya, supaya lebih baik lagi di dalam belajarnya, lebih rajin lagi di dalam belajarnya, dan bukan nilai ya yang kita kejar, bukan nilai angka yang kita kejar, tetapi bagaimana kita mengabdikan diri melalui belajar Al-Quran, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui belajar Al-Quran. Itu ya, karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran itu, baik yang belajar maupun yang mengajarkannya, adalah orang yang terbaik ya, sebaik-baik orang di antara kalian gitu bahasanya juga ya. Jadi orang yang terbaik gitu. Kita akan jadi orang yang terbaik meskipun nilai yang kita peroleh, misal ini mah nilainya itu kecil dalam angkanya, tetapi kita kan sudah menjadi orang terbaik karena dengan mempelajari Al-Quran itu ya, dengan mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang terbaik ya. Nah, untuk pertemuan yang sekarang, insya Allah kita akan membahas tentang surah Fussilat. Nah, surah Fussilat ayat 44. Silahkan yang megang Al-Quran, silahkan pegang Al-Qurannya. Kalau yang kebetulan lagi haid atau lagi gimana gitu ya, yang tidak boleh memegang Al-Quran itu, silahkan bisa memegang Al-Quran yang ada di HP atau yang ada terjemahnya gitu ya, silahkan. Yang penting kita sekarang belajar Al-Quran. Lanjut kepada suratnya ini ya, Bapak screenshotkan suratnya. Bapak baca dulu ya, dan kalian juga diharapkan mengikuti bacaannya ya. Ketika dibaca ya mengikuti bacaannya ya, dan diperhatikan hukum-hukum tajwidnya, hukum-hukum tajwid yang telah kita pelajari. Kita akan
cek di sini ya. Bapak akan baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanim ba'id. Gitu ya. Silahkan kalian juga membaca. Kita cek ya. Kita cek yang telah kita pelajari di bacaan-bacaan kita sebelumnya, di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, materi-materi kita sebelumnya. Walau ja'alnahu, walau, nah di sini ada lau ya. Lau itu pelajaran di kelas 10 ya, sudah kelewat pelajarannya. Walau ja'alnahu Qur'anan. Lihat di walau, lau itu adalah madlin ya. Madlin atau madlen ya. Madlin. Madlin itu terjadi ketika fathah menghadapi waw sukun atau menghadapi iya sukun. Walau atau walai gitu ya. Itu adalah madlin. Walau ja'alnahu, ja'alnahu. Nah, ja'alna lamnya dibaca jelas ya. Lamnya dibaca jelas, ini dinamakan lam fiil karena di dalam fiil. Ini teh fiil ya. Di dalam fiil. Walau ja'alnahu na. Nah, na-nya itu adalah fiil mudhari ya, dibacanya diayunkan. Nahu gitu. Walau ja'alnahu Qur'anan. Anan gitu ya. Ini juga dipanjangkan 2 harkat dengan cara diayunkan. Sama ya, fathah berdiri, mad tabi'i. Qur'anan a'jamiyya. Qur'anan. Nan ada tanwin ya, menghadapi hamzah di depannya, berarti hukumnya adalah izhar ya. Izhar harus jelas. An-nya, nan nunnya harus jelas, nun matinya harus jelas di sini ya. Ajamiyau, ajamiyal laqalu, yallaqalu. Nah, ini ya. Ajamiyal laqalu, tidak lan, tidak yal, tidak yan laqalu, tapi yallaqalu. Nah, ini di sini terjadi idgham ya. Idgham itu lebur. Ini kan tanwin ya, tanwin. Nah, harusnya yan, yan, tapi di sininya ada lam, dinamakan idgham. Idghamnya idgham bila gunah, tanpa dengung, tanpa adanya dengung ya. Kembali lagi, huruf idgham itu ada berapa ya? Yang yarmaluna itu ya, yang yarmaluna terbagi kepada 2 lagi. Ada yang idgham bi gunah, ada yang idgham bila gunah. Kalau yang idgham bila gunah, yang ini salah satunya ya, yaitu nun mati atau tanwin ketemu lam atau ketemu dengan ro. Dibacanya tanpa gunah, tetapi lebur ke lamnya atau ke ro-nya. Laqalu, qalu, diayun lagi ya di ko-nya. Qalu gitu ya.
karena ini terjadi panjang dua harokat mad tabi'i. Qalu lau. Nah, lu juga sama ya. Mad tabi'i juga harus diayun. Laula. Tuh, laula. Lau ini sama dengan lau yang ini. Berarti mad lin ya. Ingat-ingat ya, kalau mad lin itu fathah bertemu dengan wawu sukun atau ya sukun. Laula. Nah, la juga panjangnya dua harokat harus diayunkan. La fussilat. Fussilat ayatu. Nah, fussilat ayatu gitu. A diayunkan panjangnya dua harokat ya, matobi'i. Ya juga sama ya, ya juga diayunkan. Ayatuh itu matikan haknya kalau misalkan mau berhenti di sini ya. Kalau tidak berhenti terjadi mad silah kalau dilanjutkan, tetapi kalau diberhentikan berhenti saja gitu ya, tidak terjadi mad silah. Nah, ini yang menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini ya, tambahannya untuk tambahan materinya. Setelah kemarin kita mengetahui tentang apa namanya imalah, tentang saktah ya. Sekarang tentang tashil. Nah, ini teh namanya teh tashil. Tashil artinya menurut bahasa tashil itu adalah memudahkan ya, menurut bahasa memudahkan. Nah, menurut istilahnya adalah memudahkan, upaya untuk memudahkan bacaan Al-Qur'an tertentu gitu ya. Dan tashil ini hanya terdapat satu saja di sini ya, di dalam surat Fusilat ayat ke-44 gitu ya. Tashil ini tidak ada lagi di tempat yang lain ya, tidak ada, cuman di sini saja hukum tashil terjadi. Nah, gimana katanya cara membacanya? Nah, perhatikan ya, harus diperhatikan. Yang ini cara membacanya harus satukan antara A dengan ini dengan A yang ini. Ya, memindahkan harokat hamzah yang satu dengan hamzah yang kedua, sehingga kedua hamzah itu cukup dibaca satu saja. Jadi gini, a gitu ya. A jamiyu gitu. Jadi tidak a jamiyu. Tidak ya. Tidak seperti itu. Nanti kalau misalkan Bapak kasih tugas tidak a jamiyun dibacanya. Ya, kalau misalkan nanti ada suatu saat dikasih tugas yang bacaan ini, karena yang kita pelajari itu pasti bakalan Bapak tugaskan. Yang imalah kan sudah ya, sudah ditugaskan. Kemarin surah An-Naba, baca surat An-Naba itu berarti tugas kalian itu yang dinilainya adalah mad. Di situ ada ya, terus gunahnya ya, di situ ada itu yang dinilai itu. Nah, ini muncul sekarang di hari ini pelajaran tentang tashil ya. Pelajaran tentang tashil ini harus dihafalkan ya, harus dihafalkan sama kalian tentang tashil ini, karena ini jarang ya, karena ada satu-satunya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Fusilat ayat ke-44 tashilnya ya. Di yang lain mah gak ada tashil ya, yang di sini saja. Ajamiyu wa arabi gitu ya. Ajamiyu wa arabi. Yu wa arabi ini ada tanwin menghadapi waw ya. Terjadi idgham, idgham dengan disertai dengung, gunnah. Dengung itu gunnah artinya ya. Jadi idgham bi gunnah. Arabi. Qul huwa lil ladzina. Nah, qul huwa lil, qul di sini adalah lam
fiil ya, lam fiil. Huwa lilladzina, lilladzina, zina. Nah, ini mad tabi'i harus diayunkan. Lilladzina amanu. Nah, ini mad badal ya. Mad badal. A-nya harus diayunkan karena 2 harokat. Amanu, nu juga 2 harokat ya, harus diayunkan. Amanu hudau wa syifa. Hudau wa syifa. Ini juga harus didengungkan karena ada tanwin menghadapi wawu ya. Wa syifa. Nah, ini mad wajib ya karena mad tabi'i, mad yang panjangnya 2 harakat bertemu dengan hamzah ya dalam satu kalimat. Walladzina la yu'minuna fi adanihim waqaru wa huwa alaihim ama. Walladzina, nah di sini ya terjadi apa? Terjadi alif lam syamsiyah ya, karena alif lam menghadapi lam. Walladzina, zina, nah ini juga mad tabi'i. La yu'minuna, la juga mad tabi'i. Minuna, ini juga mad tabi'i, harus diayun ya, diayun. Nuna fi adanihim, fi itu satu kalimat, adanihim juga satu kalimat, azani satu kalimat, himnya satu kalimat. Jadi ini 3 kalimat ya. Ini terjadi mad mad tabi'i menghadapi hamzah dalam beda kalimat, 2 kalimat. Jadi terjadi hukum majaiz ya, majaiz. Majaiz itu artinya boleh. Jadi boleh 2 harokat, boleh 3 harokat, dan boleh 4 sampai 5 harokat. Tapi kita samakan saja ya, kita samakan saja baik mad wajib maupun mad jaiz, kita baca 4 sampai 5 harokat. Itu ya. Azanihim, azanihim, ini biasakan ya, setiap yang 2 harokat itu diayunkan. Waqaru wa huwa, waqaru, nah qafnya qalqalah ya, karena qaf itu huruf qalqalah, yang baju di toko atau jadi batuk itu qalqalah ya. Huruf qalqalah harus dipantulkan. Waqa, waqaru. Nah, di sini juga terjadi idgham di gunnah. Ya. Waqaru wa huwa alaihim. Nah, ini madlen. Ada madlen itu ada yang lau, ada lai. Gitu ya. Au atau ai itu adalah madlen ya artinya. Ininya hukumnya. Alaihim ama. Ulaika yunadauna mim makanim ba'id. Ulaika, nah laika itu adalah mad wajib 4 sampai 5 harkat dibacanya. Yunadau, nah yunadau, nah itu juga mad tobi'i ya, harus diayunkan 2 harkat. Dauna, mad lain ya, mad lain kayak ini, sama kayak lau, kayak lai gitu ya, itu madlin. Mim makanim ba'id. Mim, nah ini nun ketemu dengan mim, nun nun sukun, nun mati bertemu dengan mim, ini digunakan ya, digunakan. Makanim
ba'id. Ini hukumnya adalah iqlab ya. Jadi nin ba'id dirubah ninnya itu ke mim sukun. Tadinya ada nun sukun, nin di sini dirubah ninnya menjadi nim. Makanim ba'id. Gitu ya. Begitu. Itu untuk pembahasan tajwid atau surat Fusilat ayat ke-44 dengan materi tambahan yaitu hukum tashil ya. Tashil Bapak ingatkan lagi, secara bahasa adalah memudahkan. Secara istilah adalah memudahkan bacaan-bacaan tertentu di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Fusilat ayat ke-44 ini dalam kata jamiyun. Jadi tidak jamiyun tapi jamiyun. Itu ya. Ini. Bapak baca lagi ya, satu kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqaru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanim ba'id. Gitu ya. Ba'id. Ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Jadi mad arid lisukun ya, kelewat ini. Belum ke jelaskan ya, mad arid lisukun. Gitu ya. Untuk pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang sudah mulai lagi PTMT ya. PTMT mudah-mudahan kalian sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat dan kita semua juga sehat-sehat ya. Yang PTMT berarti membacanya di kelas. Kalau misalkan yang PJJ membacanya di rumah masing-masing, dikirimkan bacanya ke WA, melalui WA ya, karena kita GCR lagi error ya. Di Bapak nggak kedetek GCR-nya, dibuka di HP nggak kedetek, dibuka di laptop juga nggak kedetek, mungkin lagi gangguan ya. Ya, kita tetap meskipun apa bagaimanapun keadaannya tetap pelajaran berjalan. Gitu ya. Itu mungkin dari Bapak dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semangat terus di dalam mempelajari Al-Qur'an, dan orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah khairukum, orang-orang yang terbaik ya, orang-orang yang terbaik. Gitu. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa setelah belajar. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nusitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.